semua. Selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama Tiang Komang Juniartawan, Tiang salah satu dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung. Kali ini Tiang akan menyampaikan aksi nyata menurut 1.4, yaitu tentang sosialisasi budaya positif kepada guru-guru rekan Tiang di SD 2 Tanjung Benoa. Izin berdiri. Sebelum kita mulai, kita melakukan ice breaking dulu, yaitu sambung kata. Mungkin teman-teman tahu sambung kata yang dimaksud. Saya senang, saya senang, saya senang sekarang. Sekarang senang apa, senang apa sekarang. Nanti akan disambung oleh yang lain. Nah, di sini mumpung ada 3 kelompok, mungkin kelompok di sini kurang, nggak masalah, nanti dibantu boleh. Ya, bagaimana? Bisa kita mulai? Jangan dulu pandu pertama, nanti kemana arah tangan dia, nanti persiapkan. Kalau arahnya ke sini, di sini mempersiapkan jawaban untuk melanjutkan sambung kata tersebut. Ya, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih banyak. Pertama, dia akan mulai. Saya senang, saya senang, saya senang sekarang. Senang apa, senang apa, senang apa sekarang. Senang shopping, senang shopping, senang shopping sekarang. Sekarang Shopping apa, shopping apa sekarang. ini ya. Shopping lagi, shopping Ya. sekarang. Yang terakhir baju apa ya? Sekarang ya, bagus sekarang. Ya. Senang bebas, senang bebas, senang bebas. Yang sebelah kanan masukkan. Bebas apa, bebas apa sekarang. Ya. Merdeka belajar, merdeka belajar sekarang, sekarang belajarlah, belajarlah. Ya, ada sebenarnya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya, untuk penyemangat kita dimulai kegiatan awal, seperti biasa kita berdoa. Mohon untuk berdiri, kita berdoa agar kegiatan ini menjadi lancar sesuai dengan harapan kita semua. Yang izin pimpin doa sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk teman-teman. Nah, sebelum kita mulai kegiatan seperti biasa, kita sepakati dulu. Mungkin ada yang kurang, nanti kita perbaiki. Yang pertama, bangun suasana positif dan kolaboratif. Yang kedua, munculkan empati. Yang ketiga, saat ada berbicara, maka yang lainnya wajib mendengarkan. Yang keempat, catat jika diperlukan. 5, berbicara sesuai dengan giliran atau kesepakatan. Dan yang 6, apa yang terjadi di sini mohon jangan dibawa pulang, tinggalkan di sini. Artinya di sini masalah di sini, nanti di rumah mungkin masalah di rumah. Seperti itu. Bagaimana? Kita setuju? Oke, terima kasih. Selanjutnya, adapun materi yang saya sampaikan di sini, yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga di sini adalah kebutuhan dasar manusia.
dan dunia berkualitas. Yang keempat, keyakinan kelas. Kelima, posisi kontrol, 5 posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Dan yang ketujuh, membuat refleksi kegiatan. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, pendidikan mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, pendidik mampu memahami peran serta sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam keberinteraksian dengan murid. Yang terakhir, pendidik mampu memahami dan mengaplikasikan disiplin positif dan nilai kebijakan universal, termasuk juga teori, motivasi, hukum, dan penghargaan, termasuk restitusi, keyakinan kelas, terus membuat dasar kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Jadi itu tujuan kegiatan kali ini. Nah, sebelum menuju yang ini, kita tentukan dulu apa sih yang kita ketahui tentang disiplin. Nah, mungkin menurut Bapak teman-teman yang lain, mungkin disiplin artinya membudayakan atau memposisikan sikap kita sesuai dengan apa yang diharapkan, contohnya kata bermain dan sebagainya. Nah, sini kita amati disiplin itu berarti belajar. Terus makna dari kata disiplin itu berkonotasi dengan apa? Disiplin murid dari diri murid sendiri. Secara apa di sana dikatakan Socrates Plato, atau pengajaran menggunakan percakapan ilmu dari Yunani yang bernama di sini adalah ratu. Berikutnya, disiplin di sini yang dimaksud adalah membuat orang menggali potensi merujuk sebuah tujuan. Ya, tujuan yang dia hargai. Yang berikutnya, bahwa dalam budaya kita makna disiplin sesungguhnya itu adalah tidak berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, cenderung umumnya adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capai suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang bersifat positif dan memiliki tujuan yang mulia untuk dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal secara umum, lintas bahasa, lintas suku, selanjutnya adalah lintas agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai yang ingin kita capai di sini, nilai universal, namanya universal cukup banyak. Sekarang kita akan ringkas lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalarkistis, kebinekaan global, silakan Ibu, gotong royong dan kreatif. Jadi kita lebih mengerucut tentang nilai kebajikan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku, teori motivasi perilaku manusia, yaitu di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari keyakinan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi dia berpikir seperti itu, kalau nggak melakukan itu apa yang terjadi? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang itu berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Jadi kayak menunggu dan menunggu seperti itu. Nah, 2 dari
jenis motivasi itu termasuk motivasi eksternal, itu memang datangnya dorongan dari luar. Kalau tidak ada, oh nggak mau kayak seperti itu. Sedangkan yang ketiga itu untuk menghargai dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Jadi mereka akan berpikir saya akan menjadi orang seperti apa nantinya kalau saya melakukan ini. Nah itu memang yang diharapkan dari pendidikan sekarang, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Motivasi yang ketiga itu munculnya dari internal. Jadi disinilah yang dibilang tujuan sesungguhnya, yaitu disiplin positif. Jadi mereka tidak ada kepaksaan, tidak ada pengaruh dari luar. Saya harus lebih maju, lebih bagus. Itu yang dimaksud teori perilaku manusia yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Berikutnya, nah apa sih itu hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman, coba ibu bapak perhatikan di sana ada beberapa contoh. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena si anak itu karena terlambat sekolah. Menurut ibu bapak, apakah itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Nah seperti itu. Coba yang memilih hukuman berapa? Ada hukuman konsekuensi. Jadi ingat jawaban Bapak Ibu dari menelaah contoh ini nanti. Ya. Berikutnya yang kedua, mungkin lebih banyak konsekuensi mungkin ya. Hukuman ada 1 per hari. Yang lain setuju dengan konsekuensi? Setuju. Oke. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Ada yang beri konsekuensi? Berarti setuju pakai hukuman. Hukuman ya? Ya oke. Keep gitu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker datang ke sekolah. Hukuman. Deal. Oke. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Ada hukuman di sini, Bu? Jangan dengar. Ada? Tidak. Berarti deal dengan konsekuensi. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran biologis. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Jadi yang pertama kita ambil yang terbanyak, berarti yang pertama tadi konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman juga, yang keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, yang keenam konsekuensi, yang ketujuh hukuman. Oke. Nah seperti itu. Saya kemarin juga. Nah, di sini kita beri aplaus Pak Ari yang pertama hukuman. Sebenarnya mungkin di sini awalnya saya juga seperti itu. Awalnya saya seperti itu menjawab karena pemahaman kita tuh belum paham tentang apa sih hukuman dan konsekuensi. Nah, kenapa sih yang nomor 1 mencatat 100 kali di sana konteksnya terlambat datang kan? Itu termasuk hukuman. 1, yang namanya hukuman itu ia datangnya spontanitas. Kedua, tidak terkaitan antara materi. Itu lebih larinya hukuman. Contoh, kita mengajar mungkin saking bengkelnya anak ini terus lambat. Kita mengajari apa mungkin di kelas bahasa Indonesia. Dia datang, sebenarnya kita kalau namanya memberikan konsekuensi, dia datang terlambat ke sekolah mempelajari bahasa Indonesia, paling tidak ada berapa menit terlambat, nanti dia tuh mungkin harus menyelesaikan tugas lagi sekian menit. Jadi ada kaitan, itu konsekuensinya. Kalau langsung kita berikan secara mendadak, itu adalah hukuman. Seperti itu makna dari hukuman. Berikutnya, yang link basket karena terlambat hadir, tanda kutip hadir, gak ada kaitan dengan olahraga kan? Itu juga hukuman.
Terus murid diminta push up juga karena tidak memakai masker tentang kesehatan nih, nggak ada kaitannya. Itu termasuk hukuman, itu sifatnya mendadak dan merasa tersakiti. Terus menggantikan kertas yang teman dicoret. Nah, kenapa kok masuk ke konsekuensi? Karena dia tuh secara konteksnya dia buku temannya dicoret-coret. Karena itu merasa dirugikan, mereka harus ganti buku kembali. Jadi konteksnya hubungannya buku gitu. Berikutnya murid disuruh tidak mengenakan buku dan jelas hukuman. Yang terakhir, kenapa dia masuk konsekuensi? PJOK, pelajaran olahraga. Itu ada kaitan dengan materi, itu masalahnya. Itu hal biasa, orang PJOK udah tahu kayak Pak Ari. Itu konsekuensi bukan hukuman. Begitu. Kira-kira ada gambaran? Ya, selanjutnya ada lebih jelas. Ini yang dimaksud apa hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tidak ada hubungan dengan konteks apapun, terus sifatnya menyakiti, terus memalukan perbuatan dari orang yang kita berikan hukuman, dan tidak terencana ataupun tiba-tiba, tidak ada terencana, mendadak sifatnya. Mantap, bagus. Kalau konsekuensi sudah terencana. Nah, konsekuensi bisa kita aplikasikan seperti ke keyakinan kelas. Jadi mereka tahu kalau mereka melakukan suatu kesalahan, ketidaknyamanan, oh saya coret-coret bangku, kita kan punya keyakinan kelas seperti itu. Mereka wajib membersihkan. Jadi sudah berani melakukan itu, oh ketahuan, mendapatkan dia akan bersihkan sendiri. Itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Selanjutnya dibahas, disetujui oleh murid dan guru dan ada hubungannya dengan konteks pelajaran. Mungkin kita belajar IPAS gitu mungkin ya, belajar IPAS dia bermain dan sebagainya. Kalau saat belajar nggak boleh bermain kan itu ada di keyakinan kelas. Terus kalau bermain apa? Mungkin kita memberikan 2 atau 3 soal. Itu termasuk namanya konsekuensi. Kira-kira sudah bisa paham? Mungkin ada gambaran? Ya ternyata sederhana ya. Nah, dampak hukuman dan konsekuensi seperti ini. Kalau hukuman dia akan menyakitkan, harus terjadi, kita berikan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus memang terjadi karena sudah ada namanya keyakinan atau kesepakatan. Dan sampai terakhir merasa bersalah. Kalau mereka hukum mereka malu, jadi mentalnya mereka juga nggak bagus. Kalau di sini agak lebih mending di konsekuensi. Itu ada namanya untuk konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan tanpa paksaan dan lain sebagainya. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Harapan kita di sini kita mengurangi hukuman tersebut, lebih baik lari ke konsekuensi. Nah, selanjutnya yang berikutnya tadi hukuman, konsekuensi, sekarang restitusi. Restitusi itu sesungguhnya itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka tidak bisa kembali ke kelompok. Artinya yang dimaksud berkarakter lebih kuat di sini adalah melakukan proses kolaborasi kerjasama antara murid. Dia mencari solusinya sendiri, menemukan sendiri. Kita hanya merangsang, membantu, karena tugas kita guru itu adalah fasilitator, memfasilitasi, sehingga mereka tuh menjadi lebih mandiri. Oh saya melakukan ini, contoh datang terlambat gitu kan. Kalau langkah restitusinya kita tanya kenapa kok bisa terlambat, apa sebab. Nah untuk biar tidak seperti itu kembali kita pancing. Terus kira-kira apa solusinya agar terlambat sebagainya. Jadi dia sendiri berpikir, menemukan dan mencari solusi sendiri. Nah di sini kita berikan suatu tanda kutip tekankan besoknya harus bisa dilakukan seperti itu. Nah selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Di sini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak tuh bisa belajar dari kesalahan, terus memperbaiki hubungan. Tidak lagi ada musuhan-musuhan. Walaupun antar temannya ribut, kita bantu melakukan suatu restitusi. Dia akan berusaha mengintrospeksi dirinya, melakukan kegiatan mohon maaf dan sebagainya. Terus tawaran atau ini ditawar bukan paksaan, kamu harus begini enggak. Dia sendiri menentukan, oh saya harus begini. Jadi itu bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat
dirinya, ke dalam dirinya dia merenung, itu maksudnya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kok dia melakukan itu, saya membutuhkan apa sesungguhnya? Mungkin kan ada nih anak suka melempar-lempar teman, ding ding gitu kan. Setelah kita tanyakan, oh ternyata dia membutuhkan apa namanya suatu hiburan, tapi salah. Sebenarnya hiburannya bukan menjadi teman, jadi bareng-bareng bermain seperti itu ya. Jadi itu kebutuhan yang mereka butuhkan sebenarnya, cuma caranya yang salah. Nah di sini kita membantu untuk mengiringnya agar lebih baik. Lanjut sampai pada fokus solusi, karakter bukan, dan sampai murid mengembalikan perbuatannya yang salah ke kelompoknya. Jadi dia kembali ke kelompoknya, nggak suka, dan lain sebagainya. Nah, yang materi berikutnya di sini adalah keyakinan kelas. Mungkin ada yang kurang jelas tadi tentang hukuman, restitusi dan konsekuensi. Jadi bedanya itu jelas sekali kan. Kalau hukuman itu sifatnya dada terus bersama malu dan sakiti. Kadang-kadang kita berikan hukuman dia agak berontak. Kok saya? Nah gitu mungkin dia tuh tidak merasa bersalah. Kalau konsekuensi dia sudah sadar, oh saya begini, oh saya salah. Sedangkan kalau restitusi, mau dia salah mau benar, dia tetap mencari solusinya. Kalau merasa dia benar, mungkin dia cara ucapnya tidak baik, dia akan ternyata saya kelirunya di sini, ngomongnya kasar, mungkin seperti itu. Kalau mungkin anak salah, dia akan mencari solusinya sendiri. Oh besok jangan seperti itu dan seterusnya. Nah, untuk mewujudkan konsekuensi dan restitusi, kita wajib punya ini keyakinan kelas. Ini bentuk sederhana suatu peraturan. Mungkin ibu bapak merasa bingung, apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan, mungkin gitu kan. Nah sebelum mau terwujud suatu peraturan, sekolah itu akan membuat suatu keyakinan-keyakinan yang disepakati, dan itu suatu budaya di sekolah itu. Nah itu bisa diwujudkan berbentuk peraturan. Jadi bentuk dasarnya untuk membuat peraturan, gampangnya undang-undang itu pasti buat rancangan undang-undang kan. Nah rancangan undang-undang itu yang disebut dengan keyakinan. Nah di sini kita lihat mengapa tidak perlu peraturan. Nah di sinilah keyakinan yang dibuat dulu supaya itu menjadi suatu budaya pada anak berperilaku positif. Sudah itu terbiasa, kita bisa munculkan dalam peraturan sekolah atau kelas. Contohnya kesepakatan kelas di sini kami guru murid saling menyayangi, terus ada semangat belajar dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mencari kata kunci dari sebuah keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu yang mana masuk seperti apa keyakinan kelas yang sebelumnya ini, maksudnya ini seperti apa tuh? Menyayangi, mungkin disiplin dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana kira-kira untuk keyakinannya? Mungkin kayak bertanggung jawab, mungkin ya, mungkin tempatnya. Kalau mengembalikan buku ke tempatnya, mungkin bertanggung jawab contohnya, mungkin ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira bentuk keyakinan kelasnya? Kasih sayang mungkin, saling menghormati mungkin dan lain sebagainya. Terus dilarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya gitu. Tepat waktu, mungkin disiplin mungkin ya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi mungkin ya. Ya, dilarang menggunakan narkoba, mungkin kesehatan mungkin ya. Narkoba kan obat terlarang, mungkin kesehatan larinya. Bergantian atau menunggu giliran, antri mungkin ya. Itu emang antri bagus. Gunakan masker, ayo. Mungkin kesehatan ada, disiplin mungkin ya. Kalau kita zaman COVID, kalau nggak pakai itu kan lebih rentan kena. Jangan berlari di kelas atau koridor. Mungkin berdiri sendiri, mungkin tentang keselamatan diri, jatuh kayak gimana ya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana bentuk keyakinan kelas.
Nah itu. Jadi peraturan sini mungkin kita minta anak-anak membuatnya. Entah apa isi pikiran mereka, silakan. Tuntun mereka buat, berikan kertas, nanti kita kelompokkan. Kalau model seperti yang pertama, itu larinya ke tanggung jawab. Jadi kita cukup buat keyakinan tanggung jawab. Nah di bawahnya adalah anak turunannya apa gitu. Habis itu dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain atau saling menghormati. Menghormati orang lain dan berkomitmen yang datang 15 menit. Dan terakhir sampai keselamatan dan keamanan. Yang namanya lari ada kesenggol sedikit jatuh dan itu masalah keselamatan tubuhnya, termasuk juga keamanan. Itu yang dimaksud bagaimana cara membuat keyakinan ke kelas. Nah, dari semua itu, dari peraturan kelas itu sesungguhnya munculnya dari keyakinan kelas, didukung oleh lingkungan positif, akhirnya menjadilah suatu budaya yang positif. Dilambangkan seperti diagram itu. Jadi ada saling keterkaitan. Materi berikutnya itu 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada namanya bertahan hidup, ada namanya penguasaan, kasih sayang, rasa terima, kebebasan dan kesenangan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Misalnya di sini ada kesehatan, rumah, makanan, biologis. Ternyata kebutuhan biologis ya, UDP kan yang biologis itu memang kebutuhan hidup. Oh, jangan tanya di kabar ya di rumah. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Yang dimaksud di sini adalah hubungan dan koneksi sosial, memberikan dan menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya gini, ini anak-anak biasanya sering kelompok-kelompokan, ya diajak dibucinkan, jangan. Itu anak ini akan kekurangan namanya kebutuhan dasar manusia. Itu tentang kasih sayang. Sama halnya kalau kita dikucilkan nggak enak kan, itu maksudnya. Terus penguasaan yang dimaksud sini adalah mereka butuh penghargaan, terus memberikan perbedaan, membuat suatu pencapaian kompetensi yang diakui. Jadi gampangnya sini anak itu butuh semangat. Karena dia membuat sesuatu kita potong. Jadi dia butuh juga kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Terus kesenangan, yang tadi dia contohkan melempar temennya. Maunya dia kesenangan bermain, tetapi dampaknya tuh mungkin gimana karena matanya kan dipakai sebagainya. Itu dia bikin dia bersenang-senang, tapi cuma salah caranya. Kebebasan yang terakhir di sini adalah dia mencoba sesuatu. Contoh sederhana, dikasih buah nih, kayak kemarin kita kan membawa buah kan. Nah temannya tuh buahnya macam-macam. Yang ini yang satu buahnya cuma bawa buah mangga doang gitu. Lah itu loh kok gimana sih kok ini macam-macam. Saya pingin udah bosan pakai ini, saya pingin yang ini. Itu tukaran dia dengan temannya. Maknanya itu bahwa anak itu butuh kebebasan. Berikan anak bereksplorasi, itu maksudnya. Mencari dan menemukan sendiri apa yang mereka inginkan, tapi tetap sesuai dengan batasan dan norma yang berlaku. Setelah kebutuhan dasar itu baru kita coba dari kelima ini kira-kira dalam contoh ini maksudnya yang mana ini? Nah ini kehidupan sehari-hari kita di sekolah nih. Ayo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru gitu. Jadi anak itu sebenarnya membutuhkan yang mana ini? Yang ini, kesenangan. Berikutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku nggak? Nah, Kasih sayang. ya lihat kan? Yang ini kasih sayang. Ya oke, kita keep. Terus ada anak berbicara, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas kayak gitu. Dia membutuhkan bosan, dia membutuhkan sebenarnya kebutuhan dasar yang mana ini? Kebebasan.
Selanjutnya ibu guru bilang, aku tidak boleh bersendandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kebebasan. Selanjutnya ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut baru. Kasih sayang mungkin ya. Oke, 7, aku sebel nih, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku ke depan kelas kayak gitu. Kira-kira maksud yang mana? Yang mana tuh? Yang aku sebel loh yang itu. Penguasaan. Oke, dikit. Terus aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Kita lihat JG. Itu. Yang pertama kesenangan. Kita udah penguasaan, lumayan teman-teman sudah bisa menguasai. Mungkin yang nomor berapa tuh? Yang agak merah-merah dikit, nomor 5 mungkin ya tadi. Oke, nggak masalah. Tetap di sini nggak usah merasa kecil hati, kita semua berproses. Sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu guru sebagai posisi kontrol penghukum, sebagai posisi kontrol membuat rasa bersalah, sebagai posisinya sebagai teman ada pemantau dan manajer. Nah di sini kita lihat kalau di posisi penghukum pasti guru atau siapapun dia akan menghardik, nanti ngomongnya kayak marah-marah dan macam-macam. Terus dampaknya seperti apa? Contoh katanya, kalau kamu tidak melakukan awas ya, kayak gitu. Terus hasilnya gimana? Di sana anak tuh pasti berontak. Kita lihat ada segi wajahnya tuh mungkin kayak ceruk gimana sebagainya. Terus kalau kita lihat dari dampaknya di sana, dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Pasti mengulangi. Itu udah yakin dia akan berontak. Pasti akan mengulangi. Berikutnya kalau membuat rasa bersalah, seperti contohnya di sini gurunya itu berbicara, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali dan macam-macam. Di sini ada bisa nggak kamu, saya nggak sama ibu guru, saya nggak sama bapak guru, jangan dong kamu lakukan kayak gitu. Jadi anak tuh rasa kayak oh benar saya bersalah gitu. Tapi sebenarnya tuh dampaknya jelek sebenarnya. Kita lihat merasa rendah diri anak tuh nantinya. Selanjutnya sebagai teman. Kalau sebagai teman di sini, ayo kayak gimana memperlakukan anak sebagai teman. Dampaknya mungkin kita pikir bagus lebih dekat. Jadi dengan teman apa ternyata kekurangannya? Anak itu kurang mandiri nantinya. Dengan terus lebih akrab dengan guru itu saja. Dia nggak mau dengan guru yang lain karena dia merasa lebih nyaman anggap aja berteman dengan guru itu. Itu dampaknya. Jadi anak itu kurang mandiri, lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Nah, yang pemantau, nah di sini pemantau. Jadi guru tuh biasa aja bicaranya. Kalau ada anak melakukan kesalahan, dia larinya ke peraturan. Menanyakan apa sih keyakinan yang kamu lakukan, sudah sesuai apa enggak? Terus dampaknya di sini pada larinya agak pada sanksi, hadiah atau yang lain sebagainya. Jadi anak itu agak berpikir, oh kalau saya melakukan ini sanksinya seperti ini, dia tahu. Tapi ada kurangnya sedikit. Bagaimana saya cara memperbaiki itu yang tidak muncul di sana. Beda dengan manajer. Kalau manajer kita sebagai fasilitator, guru tuh kita akan mencari dan menemukan, kita kirim anak itu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri secara bertanggung jawab. Nah di sini hasilnya dampak pada murid mampu mengevaluasi dirinya. Saya kurangnya di mana, salahnya di mana, sampai dia akan memperbaiki sendiri. Kita cukup pemantik saja melalui pertanyaan.
Nanti akan yang bagikan contoh melakukan posisi manajerial sebagai proses restitusi. Nah, contoh pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi mana kenal? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau buat rasa bersalah? Oke, kita keep. Kamu tidak pernah belajar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, mana yang mana? Kamu tidak pernah belajar, membuat rasa bersalah. Oke, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Oh, yang mana? Ayolah, lakukan demi ibu. Ayo nak, lakukan demi ibu. Jangan lagi kau kayak gitu. Apakah masuk ke penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, apa? Teman. Oke, kita keep. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini nak? Berteman. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Memantau. Kamu selalu paling terakhir. Memantau. Manajer. Ya. Coba di sini. Jeng. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu yang manajernya, bukan yang paling bawah. Kamu selalu paling terakhir. Kapan sih kamu nggak mau berubah? Itu posisi orang di penghukum benarnya ya. Oke, nggak masalah. Kita akan berproses lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, tentang segitiga restitusi di sana bahwa melatih anak yang kategori ada masalah atau punya masalah, dia giring, kita pantik dengan beberapa suatu pertanyaan yang mampu sadar bahwa dia merasa salahnya ada, terus bagaimana cara menyelesaikan masalahnya yang telah disepakati dan berpikir yang perilaku jujur. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, maksudnya apa sih menstabilkan identitas? Nah, di sini kita tanya bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Mungkin satu-satunya bukan dia aja pernah melakukan itu, mungkin gurunya pernah. Jadi mereka tahu itu, ternyata salah ya. Itu menstabilkan identitas. Jadi kita tahu akar masalahnya. Setelah kita tahu akar masalahnya, kita kaitkanlah ke mana keyakinan kelas atau sekolah yang mereka langgar. Dengan cara mungkin beberapa pertanyaan, kamu tentu punya alasan melakukan hal itu gitu. Atau mungkin ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan biar tidak melakukan itu dan sebagainya. Setelah anak itu sudah mau mereda emosinya dan berpikir oh ternyata iya ya, baru kita langsung masuk menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud bukan keyakinan agama, keyakinan kelas atau kesepakatan ke kelas yang sudah kita bentuk. Oh berarti anggap aja contohnya Putri tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana kamu lakukan mencaci maki dan sebagainya, mungkin itu contohnya. Oh dia berpikir oh ternyata iya ya, saling menghargai, saya belum menuntaskan itu. Nah jadi larinya tuh terstruktur dan dia akan menemukan sendiri. Kita pancing lagi, kalau sudah tahu itu belum Putri lakukan, kira-kira apa yang Putri lakukan untuk mewujudkan keyakinan kelas itu. Jadi dia berpikir oh iya saya harus begini, minta maaf, kapan mulainya dan sebagainya. Itu yang dimaksud melakukan segitiga restitusi. Nah bagaimana hubungannya dengan
manajer yang tadi. Yang diharapkan di sini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi jika menemukan anak yang memiliki kategori masalah. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada tahapan sudah saya jelaskan tadi. Ya, tahapan-tahapan itu. Nah, agar ibu bapak tidak penasaran, kita akan lihat bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Silakan yang mau izin kembali dulu. Di sekolah kita mulai belajarnya kurang. Jam 7.30 Maha datang jam 7.50 berarti Maha dong. Maha terlambat itu perbuatan saya apa tidak? Tidak baik atau salah ya? Semua orang pernah mengalami kesalahan, termasuk juga Pak Guru pernah menghadiri sebuah kegiatan karena terlambat, tapi bukan mencari benar atau salah. Pak Guru akan membantu Maha mencari solusi atas keterlambatan tersebut. Kira-kira mana nilai keyakinan pasien anak belum Maha penuhi? Tepat waktu, disiplin dan tepat waktu. Nah, ya. Nah, pasti Maha punya alasan kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, kira-kira kurang. Nah, 11 malam berbulan apa ya? Nah, melihat hal tersebut, tidur jam 11, nonton TV nanti, akhirnya besoknya terlambat tidur. Benar. Sekarang kalau menurut Maha, kira-kira apa solusinya agar tidak terlambat lagi? Masalah. Terus ada lagi. Kita tidak normal. Mungkin jam berapa? Jam 9. Jadi solusi dari Maha tidur jam 9 terus menyalakan alarm itu. Kira-kira kapan mau mulai? Nanti yakin. Mudah-mudahan apa yang Maha katakan itu benar terwujudnya. Kita jadi Ya, itu salah satu ilustrasi apa namanya restitusi ya. Ya, itu salah satu contoh penerapannya. Kita tidak akan merasa salah tidak melakukan ini. Ya. Ada mungkin pertanyaan yang mungkin mengganjal atau gimana dari teman-teman, mungkin yang mana? Saya mau bertanya, Pak. Iya, Bu Suci. Kan dari segitiga restitusi itu kan tadi dia mencari solusi tersendiri kalau dia punya masalah. Nah, dia sudah punya solusinya, tetapi nanti ke depan dia tidak menerapkan solusi tersebut bagaimana? Oke, terima kasih. Terima kasih.
Mungkin ada dari yang lain, ya. Ibu Devi silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya, yang mana sebaiknya kita terapkan di kelas itu, apakah konsekuensi ataukah hukuman? Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Yang pertama yang tanggapi dari Bu Suci, jika kita sudah melakukan itu dan anak tersebut mengulangi kembali, nah seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa perkembangan anak itu sesuai dengan kodratnya dan kita tugasnya terus menuntun dan menuntun. Jika mereka melakukan lagi kesalahan tersebut, kita tuntun lagi, kita ingatkan lagi agar mereka sadar dan memiliki rasa kemandirian dan tanggung jawab. Memang kok lagi kita disuruh sabar dan sabar. Nah, itu dari Bu Suci. Selanjutnya untuk yang ditanyakan oleh Bu Devi tadi, yang mana kita terapkan yang lebih baik, apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau kita berbicara masalah kebebasan kemerdekaan belajar anak, kita dianjurkan posisi kontrolnya adalah paling sedikit adalah sebagai pemantau, karena kita berbicara pada keyakinan atau kesepakatan. Tapi anjurannya adalah di posisi manajer. Kita diharapkan di posisi manajer. Jadi apa yang anak lakukan, kita pantik dengan beberapa pertanyaan yang ingin dia lakukan itu, akan berpikir saya melakukan ini, oh ternyata ada suatu kekurangan, dan dia akan mencari dan menemukan menggali sendiri solusinya itu. Diharapkan seperti itu, karena anak akan lebih condong ke kemandiriannya. Tapi kutip lagi, tapi kita bisa gunakan juga konsekuensinya. Kalau hukuman tidak, jawabannya tidak. Kalau hukuman itu akan ada dendam. Terus rasa bersalah juga. Anak itu akan tidak memiliki semangat ya. Contohnya seperti ini sederhananya. Nak, jangan dong gitu nak. Masa sih gini? Jadi terus merasa bersalah dia. Tidak ada motivasi. Ya bagus, terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Ada Pak. Ya, Pak Mati silakan. Bagaimana pendapat Bapak Guru jika ada beberapa anak yang sudah dipanggil beberapa kali, mungkin sudah berjanji dalam tatap muka yang pertama seperti itu, tetapi kenyataannya dia tetap melakukan pelanggaran seperti itu? Mungkin kita lihat pelanggarannya sama pertanyaan dengan Bu Suci. Kita di kurikulum Merdeka ini dituntut untuk terus menuntun anak menjadi lebih baik. Kalau larinya nantinya ranahnya ke kriminal, jangan kita mengeksekusi. Kita berkolaborasi dengan pihak berwenang. Contoh, ada yang melakukan narkoba, ada melakukan pencegahan dan tingkatnya sudah sampai pembobolan, itu sudah ada ranahnya. Kita nggak boleh mengeksekusi itu, tetapi kita tetap menuntun anak menjadi lebih baik. Kalau sampai kita melakukan sampai memberi hukuman, anak tidak merdeka melakukan pembelajaran. Seperti itu Bu Mati. Kita tetap sabar dan sabar. Oke, terima kasih atas waktunya. Refleksi yang bisa Ibu Bapak lakukan sekarang, tadi sudah kita kirim link pamfletnya, mohon dituangkan refleksinya dari kegiatan ini. Yang pertama, peristiwa atau pengalaman apa yang Ibu Bapak dapatkan di kegiatan hari ini. Yang kedua, perasaan yang Anda Ibu Bapak rasakan pada saat mengikuti kegiatan ini, bagaimana perasaannya. Terus pembelajaran apa yang Ibu Bapak dapatkan pada hari ini. Dan yang terakhir, perubahan apa yang Ibu Bapak akan lakukan ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Silakan. Subjeknya siapa? Paling atas beri nama. Habis itu seperti ini contohnya, kita akan tampilkan yang
pamfletnya ya. Nah, di sini ada peristiwa pengalaman yang ada. Tinggal klik plus di atas. Habis itu beri nama ibu bapak, bagaimana pengalaman yang didapat. Yang kedua, klik kasih nama bapak ibu, perasaannya gimana? Silakan ditulis. Yang berikutnya, klik plus ini. Selanjutnya, dari pembelajaran itu yang bapak ibu dapatkan apa? Yang terakhir, caranya nambahkan klik ini ya, seperti ini, tambahkan di sini, beri nama. Contoh mungkin Imade Mas Dika di sini namanya. Terus di bawahnya tulis bagaimana apa yang Bapak Made rasakan. Selanjutnya setelah Bapak Made buat rasakan, mungkin saya akan bersabar, mungkin begitu, baru dipublikasikan, nanti akan muncul di bawahnya. Ini sudah ada dari rekan kita Ibu Cynthia ya. Kita dari Ibu Cynthia Devi di sini peristiwa pengalaman ini sangat senang karena bisa menambah ilmu baru dari pemaparan materi dari tiang sendiri. Nah, di sini juga dia akan saling berkolaborasi nanti tentang aksi nyata. Aksi nyata nanti dia akan bisa bantu peringkasan materi, dan di sana yang sempat lihat ada namanya keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nanti bisa dia rekomendasi bantu saling berkolaborasi, saling mengisi agar hasilnya lebih baik. Terus dilanjutkan di bagian kedua. Ini sudah ada dari Bu Suci, terus dari Bu Helin sudah. Ya, terima kasih. Tadi sudah lumayan kita cek refleksi teman-teman. Yang ucapkan banyak terima kasih untuk membangun kembali kekurangan-kekurangan yang saya miliki agar menjadi lebih baik lagi, dan karena kita masih tahap berproses. Ya, akhir kata yang ucapkan banyak terima kasih. Jika ada kekurangan kesalahan, yang mohon maaf, yang akhir dengan Paramo Sakti. Om Sakti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.
Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Akan tetapi di musim kali ini kayaknya nggak bagus sekali ya. Banyak teman kalian yang sakit. Bapak pantau di WA grup. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjaga kondisi kalian tetap fit sehat ya. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak sedikit memberikan ice breaking berupa rigem, nyanyi tepuk malam. Ketika sang surya tenggelam, bertanda hari mulai malam. Rembulan jadi terang dengan bintang demi cantik, bernyanyi dan cik-cik dah. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih banyak. Nah, pagi kali ini Bapak akan mensosialisasikan budaya positif. Sebelumnya panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberikan rahmat pada kita semua, menjadi sehat, menjadi anak yang berbakti pada keluarga, masyarakat dan bangsa. Nah, budaya positif yang Bapak maksud di sini tidak lain adalah perilaku atau perbuatan di mana itu dikatakan baik oleh semua orang. Jadi budaya-budaya positif yang sifatnya memberikan kebaikan baik pada diri sendiri ataupun orang lain. Ya, benar sekali. Nah, apa saja yang masuk di dalam budaya positif? Yang pertama adalah keyakinan kelas. Apakah kalian sudah membuat keyakinan kelas? Yakin? Jawab yang lantang. Yakin? Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Keyakinan kelas itu sangat penting untuk mengontrol diri kita sendiri dan juga mengontrol teman-teman kalian pada saat pembelajaran, baik pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas ya. Nah, budaya positif itu diyakini oleh kalian semua dan kalian terapkan dengan tanpa paksaan. Itu Bapak yakin pasti akan menghasilkan hal yang terbaik, baik diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya salah satu tadi kalian sudah membuat namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh kalian dan guru kalian di kelas. Contohnya salah satu apa? Ada yang tahu? Keyakinan kelas? Ada? Ya. Ya, Eka. Perkenalkan, nama saya Ania Putu Eka Lasmi Dewi dari kelas 5A. Jadi keyakinan di kelas yaitu tidak boleh mengobrol saat jam pelajaran dan tidak boleh bercanda saat guru menjelaskan mungkin ya. menjelaskan materi pelajaran. Ada lagi? Menurut Eka, Ya, terima kasih. Tepuk tangannya. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain bisa memberikan contoh? Mungkin kelas 6? Kelas 6, mana kelas 6? Ada kelas 6? Ya, Dinda bagus. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Dina Mahadewi dari kelas 6A. Keyakinan kelas saya adalah menghormati, menghargai, ikut berpartisipasi, jujur, dan tidak boleh mengomong kasar. Ya, tepuk tangan.
Mungkin perwakilan dari kelas 4 ada? Ada perwakilan dari kelas 4? Ya, sebelahnya yang pakai topi ya, siapa namanya? Oh, kelas 3 ya? Wih, bagus, bagus. Ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yoma Raditya Abidira. Saya akan Menyampaikan keyakinan kelas. menyampaikan keyakinan kelas saya tidak boleh berjalan saat guru menjelaskan materi. Ada lagi? Saat tiket bawa sana. Oke, ya. Terima kasih tepuk tangan. Ini anak kelas 3 loh. Sekarang kelas 4. Mana kelas 4? Ya. Perkenalkan nama kalian. Mana? Oh iya. Ya, boleh nanti giliran habis di depannya ya, nggak masalah. Ayo. Perkenalan nama dan apa keyakinan kelas kalian. Perkenalkan, nama saya dari kelas 4A. Keyakinan kelas saya adalah tidak boleh mengomong kasar, mendengarkan apa yang guru jelaskan, Ya. tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan. Ya. Ya, tepuk tangan. Mungkin dibantu oleh temannya di depan. Tadi siapa tuh? Yang angkat tangan, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Riwayat Asriasyari. Saya kelas 4A. Ya. Keyakinan kelas saya adalah selalu datang awal kalau ada jadwal tiket. Oh, datang lebih awal saat piket. Lagi mungkin ada? Tidak boleh selamat sekolah. Lagi? Ya, tepuk tangan untuk teman adik kalian ya. Ada lagi? Ada? Oh ya. Nih, tuh ya. Nama saya Sukanya Chandra Rini Adela dari kelas 5A. Keyakinan kelas yang sudah kita buat adalah tidak boleh terlambat datang ke sekolah, saling menghormati dan menghargai. Tidak memuji. Jika piket datang lebih awal sesuai jadwal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi? Mungkin kira-kira cukup dulu ya. Cukup. Nanti ada pertanyaan, Bianca bisa bertanya lagi. Kalian bagaimana? Udah paham maksudnya? Jadi keyakinan kelas itu mirip peraturan. Jadi sebelum jadi peraturan sekolah atau peraturan kelas, kalian buat dulu keyakinan kelas yang kiranya itu tidak boleh kalian lakukan. Itu. Setelah itu nanti baru dirangkum menjadi kata yang singkat. Contohnya, tadi dibilang apa? Tidak boleh terlambat saat piket datang sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu kita bisa gabung menjadi disiplin dan tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu salah satunya, yaitu keyakinan kelas. Mungkin ada terlalu panas, bisa digeser agak mundur, kasihan. Ini agak maju sana biar tidak terlalu panas. Boleh? Agak mundur. Nanti kalau terlalu panas sakit nanti. Kalau biar tidak sakit, biar nyaman, tidak kepanasan. Nanti tambah putih lagi. Kayak Pak Guru kan putih nih. Oh enggak ya? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya. Kalian menginginkan rasa senang, bahagia itu cuma kadangkala Bapak lihat, Ibu gurumu lihat caranya yang kurang tepat. Contohnya, kamu ngerjain temennya. Nah, ngerjain seneng, ketawa kan, jadi kamu rasa senangnya terpenuhi, tapi yang kamu kerjain itu seneng nggak?
Yakin? Nah, ini yang jadi masalah. Salah jalan untuk mendapatkan rasa senang. Terus Pak, bagaimana caranya? Ya, rasa senang kamu tentang apa? Contohnya, anak-anak zaman sekarang kan lebih kreatif. Senang saya mending, oh saya belajar gambar di laptop gitu contohnya. Terus kamu kan, apa kamu rasakan senang kan? Apalagi gambarnya bagus, atau di buku gambar, wah bikin lagu-lagu aja ah, pakai konten di TikTok kayak gitu, bergaya gitu, senang. Jadi nggak mengganggu orang. Terus kalau kita bisa mengajak teman, ingat jam istirahat, jangan jam pelajaran dimulai, agak mengganggu yang lain. Jadi kita bisa mendapatkan rasa senang tapi tidak mengganggu orang lain. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, untuk sekalian untuk program Kamu Jangan Jahat ya, Kamu Jangan Jahat, siapa tahu kepanjangannya? Ada yang tahu program kita? Apa kepanjangan Kamu Jangan Jahat? Perkenalkan, nama saya Nyoman Hida Mahadewi dari kelas 6A. Keluh kesah murid di wejangan Jumat curhat. Ya. Keluh kesah murid wejangan Jumat curhat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian paling harus tahu kepanjangannya. Dan apa sih tujuan dari kegiatan tersebut? Tidak lain, kalian menceritakan suka duka 1 minggu di sekolah. Ya, mungkin ada pertanyaan. Mungkin kamu belum paham tentang yang mana budaya positif yang mesti kalian pertahankan. Mungkin gotong royong termasuk di dalamnya. Karena budaya positif ini, ingat tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Ada 6. Pertama adalah dari pertama apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, apa? Kreatif. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Yang lagi satu, yang ada globalnya itu apa? Kebinekaan global. Ya, itulah tujuan dari pendidikan nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Mungkin ada yang kurang jelas? Ada yang bertanya? Ya, yang lain perhatikan. Topan habis Topan baru bisa. Ya, Topan. Perkenalkan, nama saya Eko Topan Saskara dari kelas 8B. Pelan-pelan. Perkenalkan, nama saya Eko Topan Saskara dari kelas 6B. Iya. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Iya, terima kasih. Di sini Bapak lihat ada yang bertanya? Oh. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niketut Inta Bayali Putri dari kelas 6A. Saya ingin bertanya, bagaimana sebaiknya menangani bullying? Tentang bullying ya. Bagus. Ada lagi? Lagi satu? Ada? Kelas 5, kelas 4? Ya. Nah, ini kelas 4 ya. Ya, silakan perkenalkan diri kalian. Bebas, pertanyaan bebas. Sini. Dah, ayo. Perkenalkan, nama saya
nggak boleh bullying? Kenapa kita tidak boleh bullying? Ya, bagus. Ya, terima kasih. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Tadi ada 3 pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Yang kedua, bagaimana cara menangani bullying. Terus yang terakhir, kenapa kita nggak boleh bullying? Dengan siapa? Andri, ya. Topan yang pertama, budaya positif. Budaya positif adalah segala bentuk perilaku manusia, segala bentuk perilaku manusia yang dilakukan, yang dinilai benar secara universal, secara umum, dan itu dilakukan kita bersama semuanya untuk menciptakan kedamaian, ketenangan antar sesama. Yang kedua, pertanyaan Intan tadi, bagaimana cara menangani bullying? Yang pertama, cara menangani bullying, 1, kalian harus mulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, perundungan tersebut. Karena tadi Bapak tanya, kalian merasakan yang satu senang, yang lainnya dirugikan. Bagaimana jika kalian diperlakukan seperti itu? Sama, ya. Harus mulai dari diri sendiri, tidak melakukan perundungan terhadap teman. Karena apa? Teman merasa tersakiti. Jika kalian diperlakukan seperti itu, juga kamu akan merasa tersakiti. Seperti itu. Kalau istilah Balinya adalah nulak sarire, introspeksi diri. Ya. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh bullying? Karena bullying itu akan membuat rendah hati, akan membuat kurang percaya diri. Seseorang tuh kalau mungkin diejek di depan umum kan begitu kan. Jadi kalau kita melakukan bullying kepada teman, dampaknya 1, anak itu menjadi down mentalnya, menjadi dia tuh kayak malu seumur hidup mungkin. Dan yang parahnya adalah rasa dendam terhadap orang itu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yakin fokus? Ya, seperti itu yang pertanyaan Andre, kenapa kita nggak boleh melakukan bullying atau perundungan. Yang parahnya akan meningkatkan emosional yang nggak baik, dendam sama orang tersebut. Kalau sudah dendam, otomatis terjadi pertengkaran. Kan kita melarang seperti itu, karena pertengkaran atau mungkin ngetrennya sekarang tawuran itu sangat dilarang oleh budaya positif, karena itu adalah budaya jelek tawuran tersebut, ya. Ya, itu aja Pak Guru sampaikan pada kali ini. Bapak banyak ucapkan terima kasih untuk pembagian kertas curhatnya. Nanti kita lakukan di kelas oleh wali kelas masing-masing, ya. Kalau memang tidak ada acara, kita kembali berbaris, ya. Silakan. JUK.